Tiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Scar Simalabija dengan NIM 230951111110. Jadi pada saat sekarang ini saya sudah berada di Sumber Urin Farm yang terletak di daerah Doko di Kabupaten Blitar, dan bisa dilihat bahwa ini merupakan tempat dari di sebelah kiri sini sudah terdapat keterangan bahwa hanya saja yang boleh masuk, yang berarti biosecurity di sini memiliki kepatuhan yang tinggi. Dan sekarang sudah berarti oke teman-teman, di sebelah kanan saya sudah terdapat kandang babi, yaitu kandang babi baterai, dan di sebelah sana sudah terdapat kandang babi koloni. Juga di sebelah kiri saya itu terdapat pengolahan dari limbah dari babi ini bisa di... Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan sini sudah terdapat biogas, dan untuk pengolahan biogasnya sendiri bisa dilihat di sini adalah tempat untuk menghancurkan feses-feses dari babi, limbah-limbah dari babi, dan yang nantinya akan dialirkan ke dalam mesin biogas ini. Dan nantinya yang biogas ini akan dialirkan ke rumah-rumah warga, dan juga gasnya itu diberikan secara gratis oleh Tiga. Oke teman-teman, selain biogas tadi, di sini juga merupakan salah satu dari komponen penting dari biosecurity. Di sini terdapat CCTV yang bisa mengawasi ternak-ternak yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi untuk info lebih lanjutnya mengenai peternakan ini, kita akan bertanya langsung kepada pemilik dari peternakan ini, yaitu Bintang. Nah, jadi di sini saya sekarang sudah bersama dengan Pak Supandi. dengan Bapak Supandi. Untuk nama dari peternakannya sendiri, Urut Farm. untuk nama peternakannya adalah Sudarman Farm. Jadi kalau Bapak ini sudah beternak Kira-kira sekitar 5 tahun. jenis babinya sendiri. Babinya ada yang Lendris, ada yang dua Nah, di sini itu apakah ada pemisahan tersendiri atau misalkan misalkan umur atau jenisnya seperti itu? Ya, kita kalau jenis itu kita campur, cuman kalau masalah umur itu kita bedakan karena kita sendirikan, dan kita ada yang koloni, ada yang baterai, karena untuk menjaga keamanan daripada babi. Karena kalau kita campur, kalau umurnya campur itu biasanya ada tarung atau kerah, nah itu bisa mengekor. Terus produksi itu untuk akhirannya itu bagaimana? Kalau satu siklus induk satu itu biasanya 10 kali beranak itu kita update. Nanti kita ganti ke peremajaan dengan bibit yang lain. Untuk pembersihannya sendiri itu dibersihkan berapa kali? Kita satu hari kita bersihkan 2 kali, setiap pagi jam 6 pagi. Setelah kita bersihkan kasih makan, sore sekitar jam 1 kita bersihkan, jam 2 kita kasih makan. Hanya 2 kali kita kasih bersihkan, dan kita pakai mesin jet pump atau sibel, pompa air yang berdaya tinggi. Itu kita semprot sampai bersih, ya, kita tampung di ipal atau pengolahan limbah. Itu pengolahan limbahnya juga langsung. Nanti ya kotoran padatnya mengendap, kotoran cair kita sedot untuk pengairan atau pupuk cair di perkebunan pisang atau perkebunan kopi dan lainnya juga bebas dari pupuk kimia, sehingga kita juga bisa menjaga sistem semua organik. Tadi di sebelah kanan tadi saya lihat juga ada Oh ya, itu biogas karena kita papannya itu nggak rata, jadi yang di atas bisa masuk ke biogas. Ya, biogasnya itu nanti kita ambil gasnya, kita berikan warga di sekitar, jadi biar warga sekitar meskipun ada dampak daripada lingkungan kurang baik karena ada atau bau atau apa, tapi ada imbal balik, yaitu gas kita berikan secara gratis, dan limbah padat kita kuras, kita pergunakan untuk tanaman-tanaman lainnya supaya kita mengurangi daripada pupuk yang ini. beralih ke topik manajemen kesehatannya. Bapak untuk babi-babi ini apakah pernah divaksin? Ya pernah, kita pada waktu PMK kita vaksin semuanya, dibantu oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, ya, kita berikan secara gratis, ya. Terus secara periodik itu Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga survei, kalau ada kendala kita juga selalu Selain vaksin sendiri, apakah ada tambahan suplemen lain? Ya ada, kita pakai mineral, ya. Kita kebetulan pakai produk
dari perusahaan Best, yaitu namanya apa itu Bospam ya, yang kayaknya dalam pertumbuhannya juga bagus, terus kotorannya juga tidak bau karena proteinnya terserap dengan baik, sehingga kotoran itu benar-benar yang terbuang sudah bebas dari protein, sehingga menyebabkan kotoran kita itu bisa diminimalisir dalam hal Yang bersih, ada yang pernah terkena penyakit? kalau virus kayaknya belum pernah, dan saya kira jangan sampai karena kita biosecurity kita juga sangat ketat. Siapapun yang masuk yang ada hubungannya dengan ternak babi atau sapi, kita harus kasih semprot disinfektan, dan alat-alat seperti gonjong atau tempat untuk babi yang kita jual harus benar-benar kita bersihkan dari virus, Pak. Jadi kita kasih obat, bersihkan, tali-tali pun satu helai pun jangan ada yang ikut di dalam. Pertanyaan terakhir, Ya. Pak. Untuk bayi-bayi di sini kan biasanya banyak hamanya ya, Pak, Ya. kalau seumpama begitu. Karena mungkin ada baunya juga. Ya. Dari Bapak Pandi gimana caranya untuk meminimalisir adanya hama? Kalau hama maksudnya? Hama seperti lalat. Oh, Itu kan lumayan mungkin bersih. Mbak bisa lihat kita di sini lalat kan tidak ada. Iya. Satu pun tidak ada lalat, mungkin enggak, hampir nggak ada lah. Kita caranya satu, ya, kita cari pakan yang benar-benar terserap. Itu mengakibatkan pencernaannya di babi itu akan bagus. Dua, ada nutrisi, dan sekali lagi pembersihan secara periodik. Itu tiga hal yang mendukung bahwa ternak kita bebas dari lalat. Kalau tanpa kita manage dengan baik, misalkan tidak diberikan nutrisi atau mineral, terus pakannya kurang baik atau sisa-sisa produksi, itu biasanya proteinnya tersisa terbuang lewat kotoran. Akhirnya kotoran itu bau, dan bau itu akan menimbulkan lalat. Jadi di sini baunya juga sudah sangat minim, lalat pun juga bisa dikurangi lah. Ya ada hanya 1-2 tapi nggak seperti peternakan yang lainnya sangat banyak seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dilihat bahwa di sini kandang-kandangnya sudah sangat bersih, dan juga hal ini selain makan dan juga kebersihan dari kandangnya begitu Ya, ya. siap. Oke. Sekian dari wawancara di hari ini, dan terima kasih untuk Siap, oke, sama-sama. Halo semuanya, jadi setelah kita mendengarkan hasil wawancara tersebut, kita akan membahas terkait dengan teori dari biosecurity itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas biosecurity konseptual. Dilihat dari biosecurity konseptual, lokasi sumber urip farm ini memang tidak terlalu jauh dari pemukiman. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan di wawancara, peternakan ini sudah menggolongkan ternak babinya sesuai dengan jenis dan umur ternak tersebut. Nah, untuk akses masuk seperti pakan dan air di peternakan ini itu sangat mudah dijangkau. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan biosecurity struktural. Nah, di sumber urip farm ini, limbah babi akan diproses menjadi biogas. Dan hasil dari biogas ini, itu dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk memasak oleh masyarakat sekitar peternakan. Dan selain itu, untuk limbah cairnya nanti akan dipergunakan sebagai pupuk di kebun milik pemilik dari sumber urip farm ini. Yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan biosecurity operasional. Hal ini untuk akses masuknya, itu tidak semua orang bisa masuk ke dalam peternakan. Hal ini didukung dengan adanya tulisan larangan di depan gerbang masuk. Satu hal lagi yang bisa kita bahas di biosecurity operasional pada peternakan ini, yaitu tentang pengawasan ternaknya. Pengawasan ternak di sumber urip farm ini menggunakan CCTV pada setiap sudut kandang ternaknya, sehingga memudahkan pemantauan pada ternak babi itu. Sekian pemaparan dari Case-Based Learning 1, mata kuliah manajemen babi. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video ini, dan sampai jumpa di Case-Based Learning.